Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat melihat benda karena adanya cahaya yang mengenai benda tersebut, kemudian dipantulkan ke mata kita. Mata berbentuk bulat. Mata tersusun atas beberapa bagian yang berbeda yang masing-masing bagiannya memiliki fungsi yang berbeda pula. Mata kita dibalut oleh 3 lapis jaringan yang berlainan. Lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan ini akan membentuk kornea. Lapisan tengah adalah lapisan koroid. Lapisan ini akan membentuk iris. Dan lapisan ketiga adalah lapisan dalam, yaitu retina. Perhatikan gambar berikut. Cahaya masuk ke mata melewati kornea. Lapisan kornea mata terluar bersifat kuat dan tembus cahaya. Kornea berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Selanjutnya, cahaya akan menuju ke pupil. Pupil adalah bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil dikelilingi oleh iris yang merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat menuju ke lensa. Lensa mata kita berbentuk bikonkave seperti lensa pada kaca pembesar. Lensa mata bersifat fleksibel. Otot siliar yang ada di dalam mata akan membantu mengubah kecembungan lensa mata kita. Cahaya yang melewati lensa selanjutnya akan membentuk bayangan yang kemudian ditangkap oleh retina. Retina merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya matahari atau saraf penerima rangsang sinar atau fotoreseptor yang terletak pada bagian belakang mata. Seseorang yang mempunyai penglihatan yang baik akan dapat melihat benda secara jelas pada jarak kira-kira 30 cm. Jika seseorang memiliki gangguan pada penglihatannya, maka dia tidak akan dapat melihat objek dengan jelas pada jarak tersebut. Penderita rabun dekat tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak dekat dengan jelas. Hal ini karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina, sehingga bayangan yang jatuh pada retina menjadi tidak jelas atau kabur. Kacamata positif dapat menolong penderita rabun dekat. Namun sebaliknya, penderita rabun jauh tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh dengan jelas. Hal ini dikarenakan bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina. Kacamata negatif dapat menolong penderita rabun jauh. Buta warna merupakan suatu kelainan pada mata yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut pada mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Penyakit ini bersifat menurun. Buta warna ada yang buta warna total dan buta warna sebagian. Buta warna total hanya mampu melihat hitam dan putih saja, sedangkan buta warna sebagian tidak dapat melihat warna tertentu yaitu merah, hijau, dan biru. Presbiopi disebut juga rabun jauh dan dekat atau rabun tua, karena kelainan mata ini biasanya diderita oleh orang yang sudah tua. Kelainan jenis ini membuat si penderita tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda yang berada pada jarak jauh maupun benda yang berada pada jarak dekat. Hal tersebut diakibatkan oleh kemampuan kurangnya daya akomodasi mata. Kelainan ini biasanya diatasi dengan kacamata rangkap. Astigmatisme atau dikenal dengan istilah silinder adalah sebuah gangguan pada lensa mata karena penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Hal ini disebabkan oleh cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dengan horizontal secara bersamaan. Penglihatan si penderita menjadi kabur. Untuk mengatasi gangguan ini dapat menggunakan lensa silindris. Tahukah kamu bahwa serangga mempunyai cara melihat suatu benda dengan cara yang sangat berbeda dengan manusia? Apabila manusia hanya memiliki 2 buah mata untuk melihat, serangga memiliki banyak sekali mata untuk melihat sehingga mata serangga disebut dengan mata majemuk. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar mata majemuk pada lalat di bawah ini. Mari kita pelajari macam-macam alat optik lainnya. Pada saat kita mengambil gambar suatu benda dengan sebuah kamera, cahaya dipantulkan dari benda tersebut dan masuk ke lensa kamera. Kamera memiliki diafragma dan pengatur cahaya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa. Dengan jumlah cahaya yang tepat akan diperoleh foto atau gambar yang jelas. Mikroskop memiliki 2 lensa utama, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler adalah lensa yang posisinya dekat dengan mata pengamat, sedangkan lensa objektif adalah lensa yang posisinya dekat dengan objek atau benda yang sedang diamati. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang jauh menjadi terlihat dekat. Perhatikan gambar berikut. Teleskop bias sederhana merupakan kombinasi antara 2 lensa cembung yang terletak pada bagian pipa.
Lensa yang lebih besar adalah lensa objektif, sedangkan lensa yang lebih kecil adalah lensa okuler. Lensa objektif yang terdapat pada teleskop pantul digantikan oleh cermin cekung. Bayangan dari sebuah objek yang letaknya jauh terbentuk di dalam tabung teleskop ketika cahaya dipantulkan dari cermin cekung. Cahaya yang dipantulkan oleh objek yang jauh memasuki salah satu ujung tabung dan ditangkap oleh cermin lain pada ujung yang lain. Sebuah kaca pembesar atau loop memungkinkan kita untuk menempatkan objek lebih dekat ke mata kita, sehingga objek tampak terlihat lebih besar. Sekian pembelajaran kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.